Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Selamita. Saya dari kelas 6 PIEE 001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pembaruan Pembelajaran Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi ekonomi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Nah, materi kita kali ini itu bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa sih OJK itu? Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut sebagai OJK. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi pertama, independensi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, penanggung-jawaban, yang keempat, transparansi, yang kelima, kewajaran. Baik, selanjutnya dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Materi selanjutnya ada wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan, perlindungan terhadap konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Selanjutnya yang keempat ada memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Yang kelima, memberikan pemerintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lainnya. Materi selanjutnya ada asas-asas OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini melaksanakan tugas dan juga wewenang berlandasan asas-asas berikut ini.
Yang pertama, ada asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Apa sih maksudnya itu? Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Lalu yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang keempat, ada asas keterbukaan. Asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan cara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia bagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keenam, ada asas integritas. Asas ini adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, ada asas akuntabilitas. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian kita lanjut ke tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengawasi jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, ada pengawasan pada lembaga perasuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan tentang otoritas jasa keuangan. Untuk menutupi materi kita kali ini, akan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.